Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah catatan tentang santri sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin yang ada sekarang. Dengan kata lain, santri dibina, dididik supaya bisa menjadi pemimpin di masa depan. Dan dia sebagai khalifah, pemimpin yang khalifah, pemimpin yang mengganti pemimpin yang ada di generasi di atasnya. Nah, ini yang diperlukan, 3 hal yang diperlukan supaya santri bisa kita bina, bisa kita didik sehingga dia menjadi pemimpin di masa depan. Yang pertama adalah perlu kita bina, perlu kita didik supaya dia memperlihatkan atau menguasai kecerdasan aspirasi. Yang kedua, kecerdasan mengelola diri sendiri atau kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan mengelola orang lain. Nah, untuk kecerdasan aspirasi, kecerdasan mengelola keinginan, mengelola impian, dia harus punya apa yang disebut sebagai visi. Visinya itu harus jelas dan terfokus. Jadi vision, clarity, and focus. Itu 3 hal yang diperlukan supaya orang bisa cerdas dari sisi aspirasi, dari sisi impian. Dia juga perlu menguasai beberapa teknik goal setting, beberapa teknik menetapkan atau mengelola tujuan atau target. Kemudian untuk impian, dia bisa membagi impiannya menjadi be, do, dan have. Dia bisa menentukan atau menemukan siapa dirinya, aspek be-nya. Kemudian dia tahu apa yang dia bisa lakukan untuk mencapai itu, aspek do-nya. Kemudian dia juga tahu apa yang dia bisa miliki di masa depan, aspek have-nya. Jadi be, do, have itu adalah ujung, ya, awalnya adalah be, kemudian do, kemudian have. Itu tidak bisa dipisahkan, dia menjadi satu kesatuan. Catatan berikutnya adalah kecerdasan mengelola diri. Nah, kecerdasan mengelola diri ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yang bisa kita sebutkan adalah regulasi emosi. Jadi dia mampu mengelola emosinya, mengelola perasaannya. Ya, ada 2 emosi yang kita identifikasi, yaitu pertama adalah emosi negatif berupa marah dan cemas. Ya, emosi negatif berupa marah dan yang kedua cemas. 2 emosi ini menimbulkan stres, menghilangkan kebahagiaan. Jadi kalau orang mau bahagia, dia harus menghilangkan stresnya. Stres itu terdiri dari 2 emosi negatif, yaitu marah dan cemas. Nah, ini santri harus bisa diajarkan bagaimana cara mengelola marahnya dan mengelola kecemasannya. Jadi kemarahan itu ada sebab-sebabnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Demikian juga kecemasan. Kecemasan itu ada sebabnya dari dalam diri dan ada sebabnya dari luar diri. Nah, cara mengatasinya itu adalah pertama, orang yang berani, ya, jadi dia berani melakukan hal yang benar, dia berani melakukan hal yang positif, dia berani melakukan hal yang membangun, meskipun itu ketika dia melakukan hal itu dia ada perasaan takut. Nah, jadi cara mengatasi kecemasan diri adalah tetap melakukan hal yang benar, tetap melakukan hal yang positif, tetap melakukan hal yang membangun meskipun ada rasa takut. Dengan melakukan itu, maka rasa cemas itu bisa diatasi, bisa diregulasi, bisa dikelola. Yang kedua, cara mengatasi emosi marah adalah dengan bekerja memenuhi kebutuhan diri, lalu membaginya ke orang lain. Jadi kadang-kadang orang marah itu karena dia kehilangan sesuatu. Misalnya kehilangan sendalnya, dia marah, dia emosi. Nah, bagaimana mengatasi amarah itu?
itu diatasi dengan melakukan atau bertindak, ya, melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Apa yang sudah hilang, dia bekerja, dia bertindak supaya yang hilang itu bisa kembali. Nah, kalau dia sudah punya yang hilang dan berlebih, dia bisa membaginya ke orang lain. Inilah cara mengatasi atau meregulasi emosi marah. Kemudian, bagian dari regulasi emosi ini adalah dia melakukan atau menguasai teknik self-talk. Ya. Jadi dia berbicara kepada dirinya sendiri dengan satu kalimat seperti ini. Saya sedang dalam proses untuk menjadi semakin atau lebih baik. Ya. Jadi self-talk-nya, kemampuan dia berbicara kepada dirinya adalah dia menguasai kalimat, saya sedang dalam proses untuk menjadi semakin lebih baik. Atau lebih baik itu kita ganti dengan kata-kata atau kalimat-kalimat positif lainnya. Kemudian, bagian dari regulasi diri itu adalah dia membangun rasa percaya diri dan rasa menghargai diri. Jadi dia menghargai dirinya dan dia percaya pada dirinya. Nah, cara membangunnya adalah dia menanam ini di kepala ini, kalimat ini dia tanam. Saya bisa melakukannya. I can do it. Nah, kalimat saya bisa melakukannya ini menimbulkan percaya diri. Nah, yang kedua, untuk menghargai dirinya, dia menanamkan kalimat ini. Saya menyukai diri saya. Saya menyukai diri saya. I love myself atau I like myself. Nah, dua kalimat ini dia tanamkan di dalam pikirannya sehingga dia bisa percaya kepada dirinya dan menyukai dirinya. Selanjutnya, kemampuan mengelola diri itu juga mencakup mengelola pengetahuan dan pengalaman. Nah, untuk bisa sukses atau syarat supaya seseorang bisa sukses itu adalah dia melakukan perbuatan-perbuatan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan itu kita anggap sebagai book smart. Kita pintar secara bacaan. Sementara pengalaman itu kita bisa sebut sebagai street smart. Kita cerdas, kita pintar secara pengalaman. Artinya, hal-hal yang sifatnya terjadi di lapangan itu kita kuasai. Juga kita menguasai teori-teorinya yang ditulis di dalam berbagai macam buku. Nah, dua jenis kecerdasan ini, dua jenis pemahaman ini kita pakai sehingga dia bisa membawa kita menuju kesuksesan. Dia bisa menjadikan kita bisa meraih impian, bisa mewujudkan aspek be, do, dan have tadi. Nah, selanjutnya adalah bahagian dari kecerdasan mengelola diri itu adalah kita cerdas menghadapi kesulitan-kesulitan atau mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada. Nah, ada satu ungkapan ya, what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak sanggup membunuhmu, itu akan menjadikanmu semakin kuat. Jadi ini motto yang kita pegang untuk kita menghadapi masalah. Jadi what doesn't kill you makes you stronger. Apa yang tidak sampai membunuhmu, justru itu akan membuatmu menjadi semakin kuat. Atau ada pepatah dalam bahasa Arab, Aish kariman au mut syahida. Jadi dalam menghadapi masalah itu pilihannya hanya dua. Kita hidup dalam keadaan mulia, maksudnya kita hidup dalam keadaan sanggup mampu mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, atau kalaupun kita mati karena menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, kita dianggap mati dalam keadaan syahid atau mati syahid. Ish kariman au mut syahida. Nah, dalam menghadapi ya kesulitan-kesulitan itu ada beberapa pola pikir yang kita pegang. Jadi untuk bisa cerdas menghadapi kesulitan hidup, ada beberapa pola pikir yang mesti kita pegang. Yang pertama bahwa kesulitan atau masalah hidup itu sifatnya pasti sementara. Yang permanen itu adalah kematian.
Selain dari kematian, maka problem tersebut atau kesulitan hidup tersebut sifatnya sementara. Atau dalam peribahasa yang populer, badai pasti berlalu. Jadi sedahsyat apapun badai itu, dia pasti akan berlalu. Demikian pula kesulitan. Sekeras apapun kesulitan itu, sesulit apapun kesulitan itu, dia pasti ada endingnya. Pasti ada ujungnya atau pasti ada akhirnya. Yang kedua, satu kesulitan hidup, dia sifatnya lokal. Artinya, satu kesulitan hidup tidak mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Misalnya, remaja itu biasanya mengalami kesulitan atau mengalami masalah jerawat pada mukanya. Nah, masalah jerawat ini, dia harus menganggapnya sebagai masalah khusus di wajahnya. Tidak ada hubungan dengan kecerdasan. Jadi, tidak ada hubungan dengan kegantengan atau kecantikan. Jadi, jerawat itu adalah khusus berkaitan dengan masalah wajah. Nah, jadi, tidak mempengaruhi aspek hidupnya yang lain. Tidak mempengaruhi aspek kecerdasannya. Tidak mempengaruhi aspek kebaikannya. Bahwa kalau kita berjerawat, maka kebaikan kita menjadi berkurang. Oh, itu tidak. Jadi dia menganggap suatu masalah itu lokal, ya, terisolasi di satu titik saja, tidak menyebar ke titik-titik yang lain dalam kehidupannya. Nah, kemudian pola pikir yang ketiga yang dia pegang adalah bahwa masalah itu ada yang menjadi penyebabnya, ada yang menjadi bahagian atau tanggung jawabnya, dan ada juga penyebab masalah atau kesulitan itu berasal dari luar dirinya. Jadi dia tahu, dia mengakui bahwa suatu masalah itu ada yang disebabkan oleh dirinya, dan ada pula yang disebabkan oleh faktor yang berada di luar dirinya. Dengan pemahaman itu, dengan mengetahui sifat-sifat masalah itu, maka dia bisa mempraktekkan problem solving skills. Dia bisa mempraktekkan keterampilan-keterampilan pemecahan masalah. Nah, di sini banyak sekali keterampilan pemecahan masalah. Cuma tidak bisa dimuat dalam catatan ini. Selanjutnya adalah untuk bisa mengelola diri, ya, dan ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, dia punya kemampuan decision making, kemampuan membuat keputusan. Jadi kemampuan membuat keputusan, kemampuan untuk berdaya. Bukan ketika dia menghadapi kesulitan, dia dalam keadaan helpless, tidak berdaya. Nah, seorang santri yang pemimpin dilatih, dididik, supaya kalau dia dalam kesulitan hidup, dia tetap dalam keadaan berdaya. Itu sehingga dia diajari cara membuat keputusan dalam situasi sulit. Selanjutnya, santri yang pemimpin itu yang cerdas mengelola dirinya, dia memiliki serangkaian self-image, gambaran diri atau citra diri yang baik. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada aspek, ya, saya berharga. Ada aspek menghargai diri sendiri. Nah, orang bisa menghargai dirinya kalau gambaran dirinya itu positif atau konstruktif. Nah, kalau dia punya citra diri yang positif, maka dia bisa menghargai dirinya. Kalau orang itu tidak punya citra diri yang positif, maka dia akan sulit menghargai dirinya. Ada banyak sekali citra diri positif yang bisa dimasukkan, ditanamkan ke dalam diri santri. Misalnya, kita bilang ke mereka, tanamkan pikiran-pikiran bahwa saya sukses, saya kaya, saya layak pantas mendapatkan hal-hal yang baik, saya adalah seorang pemenang, dan juga saya bisa membuat orang lain menang. Saya orang yang bahagia, saya orang yang berani, saya orang yang optimis, saya orang yang tangguh, teguh, saya orang yang positif, saya orang yang sehat, kuat dan bugar, saya orang yang cerdas, kreatif, terampil dan berbakat, saya orang yang tulus, saya bermanfaat bagi orang lain, dan saya juga punya sifat penolong. Saya punya citra bahwa saya ini kaya, hemat dan dermawan.
dan juga saya adalah orang yang produktif dan aktif. Nah, inilah beberapa self-image atau citra diri yang positif, yang konstruktif, yang membangun diri, yang memberdayakan diri. Nah, dengan modal tersebut, dengan modal kemampuan mengelola diri, maka dia bisa kemudian cerdas mengelola orang lain. Nah, cerdas mengelola orang lain ini dasarnya adalah dia punya kenyamanan untuk mengatakan tidak. Jadi dia punya kenyamanan atau dia merasa nyaman untuk menolak orang lain. Saying no to other people. Jadi dia nyaman sekali mengatakan tidak ke orang lain. Atau sebaliknya, dia juga merasa nyaman ketika orang lain menolak dirinya. Jadi dia comfortable when hearing no. Ketika dia mendengar kata tidak, ditolak oleh orang lain, dia juga tetap merasa nyaman. Ya, tidak uring-uringan, atau tidak depresi, tidak stres ketika ditolak. Dan juga dia nyaman saja mengatakan tidak kalau hal-hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan dirinya. Yang kedua adalah dia bisa cerdas mengelola orang lain kalau kita berikan kemampuan untuk memengaruhi orang. Jadi how to influence other people. Jadi kemampuan mempengaruhi orang lain ini bahagian dari aspek komunikasi, aspek bahasa. Ada body language di situ, ada bahasa tubuh di situ, bisa kita ajarkan santri supaya dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia bisa juga kita ajarkan empati, kepedulian terhadap orang lain. Kita bisa ajarkan bagaimana public speaking, bagaimana kita berbicara di depan banyak orang. Dan banyak lagi teknik-teknik atau skill, keterampilan untuk bisa mempengaruhi orang lain yang bisa kita ajarkan kepada santri kita. Selanjutnya adalah supaya dia bisa mengelola orang lain, dia juga punya kemampuan kolaborasi, bekerja sama di dalam tim. Dia bisa merencanakan, dia bisa mengatur, dia bisa mengawasi, dia bisa mengendalikan, dia bisa mengevaluasi orang lain. Dan juga dia bersedia untuk berbagi, untuk saling mengingatkan, untuk saling bekerja sama, membantu orang lain, dan dia juga bersedia untuk dibantu, bersedia untuk ditemani. Yang terakhir adalah santri yang pemimpin itu perlu dibekali bagaimana caranya mengelola konflik. Jadi, pada aspek kecerdasan mengelola diri, dia sudah mampu mengelola konflik yang ada di dalam dirinya. Nah, untuk mengelola orang lain, kita berikan keterampilan mengelola konflik yang terjadi antar orang lain atau konflik yang terjadi antara dirinya dengan orang lain. Nah, kemampuan mengelola konflik ini penting supaya santri itu bisa berhasil, bisa cerdas mengelola orang lain. Inilah catatan tentang bagaimana mendidik, membina santri supaya dia bisa menjadi pemimpin di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum